Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali di Riseki Channel. Kali ini, kami menyampaikan kisah sejarah perseteruan PKI dengan DITII. Silakan ikuti video ini sampai selesai. Salah seorang pelaku sekaligus saksi sejarah yang ikut memadamkan gerakan Kartosoewirjo pada sekitar 60-an dan juga ikut membasmi PKI pada 65 dan sesudahnya, menuturkan bahwa di Jawa Barat banyak terjadi peristiwa di mana orang-orang PKI lari terbirit-birit dikejar oleh orang-orang DITII. Seperti diketahui, pada tahun 1948, di Madiun, terjadi pemberontakan PKI. Di beberapa daerah di Jawa Tengah terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap para kiai, santri, pegawai, dan anggota TNI maupun Polri yang dilakukan PKI. Mereka melakukan dengan sangat brutal dan sadis. 1 tahun kemudian, pada tahun 1949, di Jawa Barat terjadi proklamasi Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang kemudian dikenal dengan DI atau TII atau NII, dipimpin oleh seorang tokoh pergerakan yaitu SM Kartosoewirjo. Berdirinya DITII ini menjadi kekuatan tandingan bagi PKI di Jawa Barat. Pasukan DITII banyak menyasar terhadap orang-orang yang dipandang anggota atau simpatisan PKI. Jika di masa itu, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, orang-orang PKI mengejar-ngejar rakyat sipil kemudian menyembelihnya, maka di Jawa Barat terjadi sebaliknya. Orang-orang PKI banyak yang lari terbirit-birit karena dikejar-kejar oleh anggota DITII. Oleh karena itu, meskipun sebetulnya di Jawa Barat PKI cukup banyak, tetapi gerakan mereka tidak menonjol karena dihadang oleh DITII. Tindakan para anggota DITII terhadap anggota PKI itu disebabkan oleh ideologi DITII yang sangat anti terhadap komunisme. Selain itu, mereka juga mengetahui kekejaman PKI terhadap musuh-musuhnya. Maka mereka memperlakukan PKI dengan tanpa ampun pula. Mereka yang tertangkap, dibunuh, dan yang berhasil melepaskan diri, lari ke hutan atau kembali ke masyarakat dengan menanggalkan semua hal yang berkaitan dengan PKI. Itulah yang membuat di Jawa Barat, PKI relatif tidak menonjol. Jadi, DITII ikut berperan dalam memadamkan PKI di Jawa Barat. Di belakang hari, sebagaimana diungkapkan oleh Historia.id, ketika Angkatan Darat mengadakan pembersihan terhadap orang-orang PKI, mereka melibatkan ex-anggota dan aktivis DITII yang memang dikenal anti-komunis. Dalam aksi pembersihan itu, Angkatan Darat membentuk operasi khusus atau OPSUS yang dipimpin oleh Ali Murtopo. Kemudian dalam OPSUS itu, kelompok-kelompok masyarakat yang dipandang anti terhadap PKI dilibatkan dan dibina. Salah satu kelompok masyarakat itu adalah orang-orang ex-aktivis DITII. Perekrutan dan pembinaan ex-DITII dilakukan langsung oleh Ali Murtopo. Menurut Konboy dalam buku The Second Front, Ali Murtopo meyakinkan para ex-DITII tentang PKI yang harus menjadi musuh bersama. Ali juga menjanjikan berbagai fasilitas dan pengampunan jika mereka bersedia bekerja sama dengan tentara. Gayung bersambut, ajakan OPSUS itu diterima oleh para ex-komandan DITII. Salah seorang di antaranya adalah Danu Muhammad Hasan yang ditugaskan untuk memata-matai Subandrio, mantan kepala Badan Intelijen yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Subandrio merupakan orang dekat Presiden Soekarno.
Selain menjabat Kepala Badan Pusat Intelijen dan Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Subandrio juga salah satu wakil Perdana Menteri. Mahkamah Luar Biasa memvonis Subandrio hukuman seumur hidup karena dianggap terlibat gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30S PKI. Danu Muhammad dan kelompok kecil pendukungnya juga menjelajahi kota Jakarta untuk membongkar persembunyian para ex-pejabat rezim Soekarno yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Operasi bersama yang dilakukan tentara dengan ex-anggota DITII berlangsung sukses. Rezim Orde Baru menepati janjinya untuk memberikan ganjaran yang setimpal. Selain pembebasan dari dosa-dosa pemberontakan 1949 sampai 1962, Orde Baru lewat tangan tentara juga memberikan kemudahan usaha kepada para ex-anggota DITII. Ateng Jailani, salah satu dedengkot DITII yang ikut dalam penumpasan orang-orang PKI, diangkat sebagai Ketua Gaper Migas atau Gabungan Perusahaan Minyak dan Gas Kota Madia, Bandung. Sementara Danu Muhammad Hasan direkrut Ali Murtopo untuk bekerja di Bakin dengan imbalan yang memadai, yaitu rumah dinas, mobil dinas, dan gaji bulanan. Tidak hanya memberikan fasilitas secara perorangan, pada 21 April 1971, pemerintah Orde Baru juga, lewat Bakin, memfasilitasi pertemuan reuni akbar ex-anggota DITII di Situ Aksan, Bandung. Sekira 3.000 ex-anggota DITII hadir dalam pertemuan itu.